Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktovina dengan NIM D03222512. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai masalah pembangunan berkelanjutan berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun studi kasus yang saya angkat adalah degradasi lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Sulawesi Tenggara. Degradasi lingkungan di Sulawesi Tenggara merupakan kerusakan ekosistem darat akibat aktivitas pertambangan, deforestasi, dan alih fungsi lahan yang mengakibatkan hilangnya tutupan hutan, erosi tanah, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah ini berdampak pada keanekaragaman hayati dan menurunkan produktivitas lahan bagi masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Deforestasi dan degradasi ekosistem darat Sulawesi Tenggara mengalami tekanan besar dari ekspansi pertambangan terutama nikel yang menyebabkan degradasi hutan dan lahan. Aktivitas pertambangan menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan erosi tanah. Ini berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati serta mengancam keberlanjutan ekonomi yang bergantung pada sumber daya alam. Jika degradasi lingkungan ini tidak dikelola dengan baik, pembangunan ekonomi justru akan mengorbankan keseimbangan ekosistem yang penting bagi kehidupan masyarakat lokal. Dengan demikian, ekosistem daratan menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah ini melalui perlindungan kawasan hutan, reklamasi lahan bekas tambang, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. Adapun solusi dan strategi berbasis data dan kajian literatur, yaitu yang pertama ada penguatan tata kelola lingkungan, yaitu penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap pembukaan lahan yang ilegal. Kedua, ada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemetaan, monitoring, dan evaluasi dampak lingkungan dengan teknologi berbasis SIG atau Sistem Informasi Geografis. Kemudian ada reklamasi dan rehabilitasi lahan. Nah, reklamasi lahan bekas tambang dengan pendekatan nature-based solution, yaitu penanaman kembali dengan spesies lokal untuk menjaga keanekaragaman hayati. Ketiga, ada pemanfaatan payment for ecosystem service atau disingkat dengan PES untuk mendukung petani lokal agar menjaga hutan. Kemudian ada penguatan ekonomi hijau, peningkatan kapasitas masyarakat dalam praktik pertanian berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak ekosistem. Kemudian ada pengembangan data dan pemantauan. Nah, di sini pemanfaatan data spasial untuk zonasi lahan kritis dan perencanaan wilayah berbasis daya dukung lingkungan. Nah, adapun kesimpulan dari solusi yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara menuntut sinergi antara yang pertama ada perbaikan tata kelola lingkungan, kedua ada pemulihan ekosistem darat, ketiga ada transformasi ekonomi hijau, dan yang keempat ada pemanfaatan data spasial dan teknologi, dan yang kelima ada keterlibatan masyarakat lokal. Kemudian sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.